Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum siswa terhadap salah satu siswi SMK di Kabupaten Golang, Mongondo, Sulawesi Utara viral. Dugaan pelecehan mahasiswi Universitas Riau oleh dosen naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, Badan Eksekutif Polisi menangkap seorang pria terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak laki-laki. Motif pelaku yaitu tertarik dengan seksualitas korban yang merupakan remaja di bawah umur. Pelecehan seksual masih marak terjadi di Indonesia. Banyaknya kejadian pelecehan seksual terjadi pada tempat-tempat yang kita anggap aman, seperti sekolah, lingkungan sekitar, dan juga media sosial. Seringkali korban merasa bingung dan juga takut untuk buka suara. Maka dari itu, penting untuk kita mengetahui cara-cara pencegahan pelecehan seksual agar kita dapat membantu korban. Nah, salah satu pendekatan yang paling gampang diingat adalah metode 5D. Ditenangkan, dialihkan, didokumentasikan, ditegur, dan dilaporkan. Langkah ini memang sederhana, tapi bisa bantu kita dan orang lain ketika di situasi yang nggak aman. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita tonton video 5D pencegahan pelecehan seksual. Lihat tuh si Dami lewat. Dik banget sih. Mau kemana, Neng? Jangan gitu dong. Sium dikit napa? Ada apa ya? Kalau manggil orang yang sopan jangan kayak gitu. Aku gak nyaman. Apa tuh? Santai aja dong. Kan kita cuma bercanda. Iya, lagian kita nggak ngapa-ngapain juga. Bercanda kayak gitu tuh bikin orang gak nyaman. Itu namanya bukan bercanda, pelecehan. Tolong jaga sikapnya. Tapi benar, kalian tuh harusnya sadar kalau siuran atau komentar itu bisa bikin dia merasa dilecehkan. Coba kalian di posisi dia, nyaman gak kalau digituin? Ya udah maaf, kita nggak sadar udah ganggu. Iya kami, maaf kita nggak bakal ulangi lagi. Iya, aku maafin. Tapi tolong jangan diulangin ke siapapun lagi ya. Nah gitu dong, lain kali kalian harus bisa menghargai orang lain. Terus kalau bercanda ya harus berhati-hati lagi. Jangan sampai kalian bercanda bikin orang lain gak nyaman. Kasian tau. Tindakan kecil seperti menegur pelaku dan membela korban dengan cara yang sopan itu adalah salah satu langkah penting untuk menghindari adanya pelecehan seksual. Jangan diam, bergerak itu keren. Erling, kamu sendirian aja nih. Aku teman ini ya. Tadi aku datang di tadi nggak sempetnya apa. Aduh, iya maaf ya, tadi aku soalnya buru-buru mau belajar buat ulangan. Belajar mulu, sekali-kali santai dong. Fahri, tangannya jangan di situ dong. Kenapa? Santai aja kali. Jangan kaku amat jadi orang. Erni, dari tadi kamu di sini. Aku udah nyariin kamu. Ayo, katanya mau cari buku ke perpus. Oh iya, kamu udah jam di sini. ya Fahri, aku mau perpus dulu. Makasih banget ya Dan, tadi udah nolongin aku. Aku dari tadi sebenarnya udah gak nyaman banget. Aku juga udah nyoba buat nepis tangannya tapi gak bisa. Iya, dengan senang hati. Kamu kalau nggak nyaman tuh berhak kamu bilang enggak. Untung aku datang terus kamu bisa kabur dengan aman. Iya, makasih ya Dan. Untung aja kamu datang. Nah, jadi gini teman-teman, mengalihkan perhatian bisa jadi cara efektif untuk membantu korban pelecehan tanpa memperkeruh situasi. Berani bertindak sekecil apapun dapat membawa perubahan. Dri, kok kamu gak yakin? Biasanya kamu paling semangat di show ya? Enggak, mager aja. Mager, kamu aja dari gak ngapa-ngapain. Kamu apa? Kamu jangan. Tadi Wan, aku bingung mau cerita ke siapa. Gak apa-apa, cerita aja.
Tadi malam aku dikirimin chat sama kakak kelas, isinya yang gak pantas. Aku shock banget. Udah aku hapus, tapi aku takut banget kalau ketemu dia di sekolah. Ya ampun, Pri. Kamu udah berbuat habis itu. Kamu tau nggak, itu udah masuk ke pelecehan. Aku takut kalau aku lapor, nanti malah dibilang lebay atau malah sisa lagi. Gini loh, Pri. Kamu tuh nggak lebay. Kamu juga pernah masa aman. Gini aja, gimana kalau kita laporin masalah ini ke ruang BK? Nanti kamu aku temenin, biar kamu nggak sendirian. Yakin gak apa-apa. Nggak apa dong, justru ini harus dilakuin biar nggak kejadian ke orang lain juga. Udah, ayo kita ke ruang BK. Jangan biarkan korban pelecehan sendirian. Lakukan tindakan seperti menemani, menenangkan, dan melaporkan tindak pelecehan seperti juga menyelamatkan seseorang dari kemalangan. Salza kenapa tuh? Salza, kamu kenapa? Aku tadi lihat di lorong kamu ditarik ya tangannya sama dia. Aku tadi juga lihat kamu dilihatin video nggak pantas sama dia. Aku udah rekam kok dari jauh, kamu pasti nggak lihat. Aku takut, Erli. Dia bilang jangan bilang ke siapa-siapa. Dia bilang juga dia cuma bercanda. Tapi tangannya nyentuh badan aku. Aku nggak nyaman. Aku mau nolak tapi aku kayak nggak ada hak buat nolak. Itu namanya bukan bercanda, Sal. Itu namanya pelecehan seksual. Udah jelas-jelas kayak gitu loh. Aku juga udah nyimpen kok videonya sama buktinya. Kita laporin aja. Kamu berani? Takut sih, tapi ya gimana kalau kita diemin kayak gitu, nanti kamu bakal tersakiti lagi. Kita bisa kok lapor ke wali kelas, BK, atau kalau kamu mau kita bisa lapor ke orang tua kamu. Lagian aku juga udah punya bukti yang jelas, kita bisa laporin dia dengan semua bukti-bukti itu. Tapi aku takut kalau dia lebih ngancam aku. Nggak apa-apa, Salza. Aku punya bukti, tenang aja. Makasih, Eli. Kamu orang pertama yang percaya sama aku. Dan aku bukan yang terakhir, tenang aja. Untuk sekarang kita ambil langkah dan kita lawan. Karena kalau nggak kita lawan, pelecehan seksual tuh nggak akan berhenti kalau kita diem gitu-gitu aja. Oke? Terima kasih ya. Pelecehan seksual bukan cuma sekadar tindakan, tapi juga soal diamnya orang-orang di sekitar kita. Bystander, orang-orang di sekitar kita bisa menjadi penyelamat. Cukup dengan percaya, bertindak, dan mendukung. Jika kamu tidak berani untuk berbicara, cukup dengan mendokumentasikan. Jika dengan cara itu, kita dapat menjadi penyelamat bagi korban dan menindaklanjuti tindakan yang dialaminya. Nah, dari kegiatan barusan, kelihatan ya, tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak yang besar. Kita dapat membantu diri kita sendiri, teman, dan orang di sekitar kita untuk menemani mereka dalam menghadapi pelecehan seksual. Yang penting, kita tetap berani untuk speak up, saling jaga, dan pakai langkah 5D saat ada situasi yang nggak aman. Karena ruang aman bukan cuma soal tempat, tapi juga soal bagaimana cara kita memperlakukan satu sama lain. Dan ingat, safe space, safe space, safe space, safe space, start from here. Start from here. Start from here. Start from here. Dari kita, dari cara kita peduli, dari pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Salza.